Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama, yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Halo anak-anak, selamat pagi. Wah, bersukacita sekali ya Pak Ari ya. Hari ini adalah hari Minggu, kita berjumpa dengan anak-anak ya. Melalui YouTube ya? Iya, betulnya hati Bu Yamti dan kita semua guru-guru itu juga bersedih ya. Karena kangen sekali ketemu dengan anak-anak. Namun Tuhan masih mengizinkan kita mengalami pandemi ini, berarti kita masih tidak bisa temu muka. Namun kita bersukacita ya, karena Tuhan Yesus itu baik. Bagaimana kalau anak-anak suruh mengatakan Tuhan Yesus baik? Yes. Oh, boleh. Boleh. Ya, boleh. Kita kasih aba-aba ya. Iya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Yes. Lagi kurang semangat kayaknya. Anak-anak yang di rumah semangat ya. Hitung ya. Ayo Pak Ari. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Yes. Ya, Pak Ari. Bangun langsung ya. Pak Ari, tahu nggak suara binatang-binatang? Coba terka ya. Suara apa ini Mbak Yamti? Kodok tuh suaranya kungkong gitu. Kungkong siapa? Kungkong ya. Kungkong. Ya. Kalau apalagi Mbak Yamti? Suara jangkrik, binatang yang kecil. Jangkrik ya? Kan kayak namanya ya? Krik gitu suaranya. Pintar sekali, tepuk tangan ya. Anak-anak, coba pilih lagi binatang apa? Binatang liar yang buas. Ya, yang di hutan tuh. Apa itu? Macan. Iya, harimau. Iya. Bagaimana suaranya? Gimana? Meow. Wah, itu harimau kecil. Harimau kecil. Salah. Itu katanya orang tuh baik. Masa ya kucing sama harimau ada baik? Iya. Enggak ya. Bagaimana suara harimau? Wow, ya harimau. Iya. Nah, bukan Pak Hari ya. Bukan. Beda. Tambah mau. Sudah beda lagi. Kalau Pak Hari suaranya bagaimana? Suaranya ini, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tepuk tangan ya, puji Tuhan. Ya. Nah Pak Ari, kalau suara binatang ciptaan Tuhan yang di udara. Oh, burung masih. Burung. Bunyinya cuit. Cuit. Yeah. Nah, kayaknya ada lagu yang bunyinya cuit. Ada cuitnya. Apa itu? Anak-anak, kita akan menyanyi bersama-sama ya. Kita akan mulai pujian ini cuit duduk dam ya. Anak-anak yang duduk kita bangkit berdiri nyanyi ini dengan penuh sukacita. Lagu ini sebenarnya lagu yang lama sekali, kayaknya lama tidak dinyanyikan. Yang belum bisa kita belajar bersama-sama. Yang sudah bisa, mari kita nyanyi dengan lebih keras ya. Cuit,
Cuit-cuit, dumbi-du-dam-dam. Sha-la-la-la-la. Cuit-cuit, dumbi-du-dam-dam. Sha-la-la-la-la. Karena Tuhan, Tuhan cinta saya cinta kamu, kamu cinta semua. Karena Tuhan, Tuhan cinta saya cinta kamu, kamu cinta semua. Percayalah. Anak-anak, ayo kita nyanyi penuh sukacita karena Tuhan cinta semua orang, termasuk kita semua. Ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, ya 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 ya. Cuit cuit, cuit cuit, cuit cuit, cuit cuit, cuit cuit, cuit cuit. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, mari kita akan berdoa pembukaan. Pak Hari akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih Tuhan untuk hidup kami seminggu yang lalu. Kami bisa berkumpul pada hari ini, kami ucap syukur. Walaupun kami berkumpul di udara ya Tuhan, berkumpul di secara online, tapi kami yakin Tuhan hadir di sini bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan sekolah minggu pada hari ini sampai nanti firman ke dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Ya anak-anak silakan duduk kembali. Ya. Anak-anak, mari kita menyanyikan sebuah pujian ya Pak Ari, menceritakan tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Emas perakku tak ada, tapi Tuhan memberikan yang Dia punya, yaitu kesembuhan. Ya, emas perakku tak punya, yang kupunya ku berikan. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan. Dihayati ya. Emas perakku tak ada, yang kupunya ku berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Emas perakku tak ada, yang kupunya ku berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Pak Ari, kalau pas jalan-jalan Ya. naik motor di jalan, pernah nggak lihat pengemis? Pengemis ya. Ada Ya. yang pasti ada yang tua. Iya.
muda ada. Iya. Anak-anak, Anak-anak. Iya. laki-laki dan perempuan. Iya. Iya. Anak-anak malah sekarang lumayan banyak sih. Oh, Bu ya? Yanti. Di lampu lalu lintas gitu. Kasihan sekali ya. Berarti dia enggak sekolah ya. Iya, enggak sekolah. Kasihan ya. Mengemis. Aduh, kasihan sekali. Berarti anak-anak yang di rumah bersyukur ya. Iya. Ya, bisa sekolah, punya rumah. Nah, anak-anak suruh lihat yuk ada gambar. Iya. Ya. Nah, Gambar apa ini? gambar itu ya. Oh iya. Nah, Ini itu sedang apa itu Bu Yanti? Iya, itu tuh Iya, laptop. kayaknya pengemis ya. Iya. Tapi punya laptop. Kayaknya mereknya kok apa ya? Ya, itu Apple, Apple bukan? ya. Wah, hebat ya. Malah lebih kita ya. Iya. Yanti ya. Dia punya anjing. Oh, iya. Punya anjing. Oh, punya anjing. Sama anak-anak yang punya anjing. Ya. Tapi kayaknya dia enggak punya rumah, Pak Ade ya. Itu Tapi punya laptop ya? Iya. Iya. Pengemis zaman sekarang ini, zaman now Iya, ya. zaman now Zaman ya. now. Jadi dia bisa apa ya? Iya. Lagi ini lihat Facebook itu mungkin. Iya. Oh, ikut kebaktian sekolah minggu. Oh iya. kita, ya. Jangan-jangan Iya. streaming ya? Iya kali, iya. Aduh. Coba sekarang lihat yang lain. Waduh. Nah. Apa ini? Ini Pak Ari itu sebelumnya Iya. ada gambar sebelumnya dia itu seorang pengemis. Iya. Tuh. Terus dia itu pakai kereta. Dia lumpuh, jadi didorong dari belakang. Tapi kok kayaknya bajunya bagus-bagus ya? Nah, iya, aneh sekali ya. Iya. Nah, itu yang berdiri itu tuh para petugas ternyata. Oh. Dia dirahasia. Betul lah orang itu lumpuh enggak ya? Oh, pura-pura ya? Iya, coba gambar selanjutnya. Nah, bisa jalan. betul bisa Oh, jalan. Ya, ternyata aja. lumpuhnya itu pura-pura. Biar ini ya pada iba terus ngasih ini Iya, ya. padahal kalau dia bekerja masih bisa Ya, masih ya. bisa. Iya, itu kuat. Masih sehat. Iya. Iya. Nah, kita enggak boleh malas ya. Jadi anak Tuhan harus rajin. Nah, pagi hari ini itu kita mau mendengarkan seorang pengemis yang seperti apa. Iya. Kita harus mendengarkan Mendengarkan baik-baik. Anak-anak, firman. kita siap ya mendengarkan pengemis, tapi pengemis yang berbeda. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ya, menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku, ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Anak-anak, firman Tuhan itu harus selalu dibaca setiap hari. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Lagi Mas Hari, jadi Alkitab itu enggak boleh disimpan, harus dibuka. Dibuka dan dibaca. Baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Supaya firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. Yuk, mari kita nyanyi. Untuk menyiapkan hati kita menaikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak sekolah minggu. Walaupun kita ketemu dengan online seperti ini, tetap semangat ya. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa, mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau saat ini
kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, walaupun kami sekolah minggu online, kami bersyukur karena Tuhan yang terus memimpin kami. Tolonglah ya Tuhan, agar kami boleh mendengar firman Tuhan, mengerti, dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh melakukannya seperti yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pernah kan ketemu dengan pengemis, peminta-minta yang minta sedekah? Apa itu maksudnya minta sedekah? Separing-paring, seikhlasnya. Mau dikasih berapa-berapa, terima kasih seikhlasnya. Pengemis atau peminta-minta ini biasanya bawa tempat nyuwun doro, nyuwun separing-paring, minta belas kasihan. Apa maksudnya dia minta sedekah? Sedekah Tuhan, minta sedekah. Seikhlasnya kita mau kasih berapa-berapa dia mau. Nah, biasanya kalau pengemis dikasihnya kasih uang kecil ya, recehan ya. Dia ngasihnya 500, dia ngasihnya 1000, dia ngasihnya 2000. Yang ngasih banyak mungkin ada juga ngasih 5.000. Tapi jarang ya kalau pengemis kasih 50.000, itu jarang ya. Apalagi kasih 100.000, jarang sekali. Tapi pengemis yang satu ini beda. Pengemis biasanya kalian ketemu ketika ada di pinggir jalan, minta sedekah. Di dekat perempatan jalan, terus dia duduk minta sedekah kepada orang-orang yang lewat. Biasanya kan kita ketemunya itu. Pengemis yang satu ini beda. Bedanya apa anak-anak? Bedanya pengemis ini lumpuh. Sejak dia lahir, dia belum pernah merasakan bagaimana berjalan itu. Dia lumpuh sejak lahir sampai dia dewasa ini. Tidak pernah berjalan, tidak pernah bisa berjalan ke sini ke sana. Setiap hari pengemis ini digotong, dibawa oleh teman-temannya, didudukkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Nah, di situ dia minta belas kasihan, minta sedekah kepada setiap orang yang lewat, yang akan masuk ke bait Allah. Siang itu, Petrus dan Yohanes akan berdoa masuk ke bait Allah, dan dia berjalan melewati pengemis itu. Petrus dan Yohanes melihat kepada pengemis itu. Dan ketika pengemis itu melihat Yohanes dan Petrus akan lewat ke situ, dia berkata, minta sedekah. Dia minta dikasihani, minta diberi sedekah. Lalu Petrus datang kepada pengemis itu. Dia datang dan berkata, lihatlah kepadaku. Maka pengemis itu melihat kepada Petrus dan Yohanes. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Berarti Petrus tidak punya uang. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus mengulurkan tangan, memegang tangan kanan pengemis itu dan menolongnya untuk berdiri. Heran apa yang terjadi anak-anak?
kaki yang lumpuh sejak kecilnya itu tiba-tiba bisa berdiri, bisa kuat, mata kakinya bisa kuat, dan pengemis ini bisa berdiri. Bukan cuma bisa berdiri, dia bisa berjalan. Bahkan pengemis ini bisa melompat-lompat. Dia bersukacita, dia bergembira. Dan dia memuji Tuhan. Dia yang tadinya hanya mengharapkan diberikan recehan-recehan uang kecil ini. Tetapi hal yang luar biasa. Dia mendapatkan berkat kesembuhan. Dia bisa berjalan, bahkan bisa melompat-lompat. Dia memuji Allah. Anak-anak, siapakah yang menyembuhkan pengemis ini? Benar. Tuhan Yesus yang menyembuhkan melalui Petrus. Anak-anak, pengemis ini bukan hanya memuji Tuhan, dia bersyukur. Dia berterima kasih kepada Tuhan dan dia bersukacita di hadapan orang-orang banyak. Dia menyatakan, dia bersyukur, dia memuji Tuhan. Tuhan yang sudah menyembuhkannya, Tuhan yang sudah menolongnya, yang memberikan lebih dari yang diharapkan. Allah yang berkuasa telah menyembuhkannya. Lalu bagaimanakah dengan kita? Kita yang sudah menerima berkat yang banyak dari Tuhan. Kita diberi kesehatan. Kita mendapat kesempatan sekolah walaupun lewat online. Kita mendapatkan bisa sekolah minggu. Bahkan kita boleh mengenal, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Mari kita selalu memuji Tuhan, menaikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kita. Allah yang berkuasa untuk melakukan segala. Holmes? Anything to give? Holmes? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Yang menjadi ayat hafalan kita pagi ini adalah diambil dari Mazmur 69 ayat 30 yang berbunyi, aku akan memuji-muji nama Allah dengan
nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mazmur 69 ayat 30. Mari kita ucapkan bersama-sama sekali lagi. Mazmur 69 ayat 30. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena kasih Tuhan buat kami. Tuhan yang sudah menolong kami, tolonglah ya Tuhan agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang terus memuji Tuhan dan dengan hati yang penuh syukur menjadi anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak terus tetap semangat ikut Tuhan. Tuhan memberkati. Anak-anak, kalian sudah mendengarkan kan? Bagus ya. Aduh, betapa senangnya orang lumpuh tadi. Dia hanya mengharapkan uang. Namun ternyata Tuhan itu melalui muridnya Petrus dan Yohanes, dia memberikan apa yang dibutuhkan, yaitu dia bisa berjalan, ya, sampai dia bisa berjalan, melompat dan memuji Tuhan. Senang sekali ya, betapa kita bersyukur punya Allah yang berkuasa. Dia mengadakan mujizat bagi anak-anaknya yang membutuhkan, ya. Nah, mari saat ini kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kita dipelihara, kita diberi makan, kita diberi akal budi, kepandaian, perlindungan, kesehatan, ya, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada kita semua. Ya, oleh karena itu siapkan amplop kita, berikan persembahan, ya. Oke, sudah siap? Nah, kita mau mengiringinya dengan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa untuk doa persembahan dan sekaligus doa penutup, hari ini ada pengumuman, ya. Pengumumannya ada Pak Eri? Pak Eri? Ada yang berulang tahun. Ada dua teman kita, yang berulang tahun. ya. Tanggal 24 kelas besar atau kelas madya, yaitu Nathan yang berulang tahun, ya. Kemudian tanggal 28 Chelsea, ya, 28 Mei Chelsea, ya. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman kita ini. Mereka diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, tambah cinta Tuhan, cinta orang tua, ya, tambah rajin belajar, ya. Nah, setelah itu mari kita akan bersama-sama apalagi Pak Ari? Berdoa ya. Iya. Wah, kita sudah berakhir ya. Sudah selesai ibadah kita. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Anak-anak jangan lupa persembahannya nanti bisa dibawa ke gereja ya. Di kantor gereja disiapkan peti persembahan bawah di sana atau titipkan kepada orang tua ya.
kita akan doa persembahan, kemudian mendoakan teman kita yang berulang tahun ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan selama sepekan ini kepada orang tua kami yang bekerja. Tuhan sudah memberkati sehingga kami tidak kekurangan apapun. Kami boleh makan dan kami juga bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Nah Tuhan, kami saat ini juga datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan kami, uang kami ini. Agar uang kami ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk para pengurus di dalam mengelolanya. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengingat teman-teman kami yang berulang tahun. Nathan yang berulang tahun tanggal 24 dan juga Chelsea yang berulang tahun tanggal 28. Tuhan, kiranya Engkau memberkati teman-teman kami ini. Di dalam mereka belajar, kiranya Tuhan berikan kemampuan dan juga ketekunan di dalam belajar. Apalagi di masa pandemi ini Tuhan, berikan mereka belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Dan kami menyerahkan agar mereka juga menggunakan waktu yang ada. Tuhan tolong supaya Tuhan juga memberikan hati yang terus cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang tua, dan takut akan Tuhan. Sehingga hidupnya boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang pekan ini ke dalam tangan Tuhan. Agar hari-hari kami pakai untuk hal-hal yang berkenan, hal-hal yang baik yang memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak, kiranya Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Dadah. Tuhan melihat apa yang kita perbuat.